Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sahabat kalam hati yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita sudah melebihi separuh perjalanan puasa, dan mudah-mudahan puasa tahun ini benar-benar puasa yang diberkahi oleh Allah, dan amalan-amalan pada saat bulan Ramadan ini, puasa, qiyamul lail, kemudian tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sahabat kalam hati yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengulas tentang satu peristiwa di dalam bulan Ramadan yang begitu sangat luar biasa dan sangat penting sekali untuk kita ketahui bersama, yakni nuzulul Quran. Ma makna nuzulul Quran? Apa itu nuzulul Quran? Nuzul itu artinya turun, Al-Quran itu artinya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka perlu kita ketahui bersama proses bagaimana turunnya Al-Quran. Misalnya jika kita kaji di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dikarang oleh seorang ulama dari Mesir, beliau bernama Syekh Khalil Manna Al-Qattan. Nah, beliau berpendapat ada dua proses atau ada dua tahap. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, ke Baitul Izzah, itu pada saat bulan Ramadan. Kemudian proses yang kedua, pada saat turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW, tentunya melalui malaikat Jibril. Ini turunnya Al-Quran dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW ini prosesnya adalah dengan berangsur-angsur, dengan beberapa tahap. Tidak langsung 30 juz langsung membuat mushaf Al-Quran itu, tapi turunnya adalah bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu dan sesuai dengan peristiwa yang ada pada saat itu. Misalnya, yang pertama, contoh asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersama sahabat melakukan perjalanan. Dari perjalanan itu kemudian beliau berhenti di rest area atau tempat peristirahatan para sahabat kala itu, akan tapi tempatnya di padang pasir, tidak ada air. Diceritakan pada saat itu para sahabat sulit untuk mencari air. Sedangkan kita kalau wudhu itu harus menggunakan air. Wudhu harus menggunakan air kala itu. Masih belum ada tayamum. Nah, kemudian diceritakan pada saat itu sampai ada beberapa sahabat yang tidak sholat subuh karena tidak ada air. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tentang tayamum. Kalau tidak ada air, kemudian kita mau wudhu, maka boleh tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan bertayamumlah sa'idan tayyiban, dengan menggunakan tanah yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, dan basuhlah wajah serta tangan. Nah, inilah hikmah daripada turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi pada saat itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat tersebut. Kemudian yang kedua, kala Rasulullah SAW berdakwah. Jadi Rasulullah SAW itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun, kemudian berdakwah di Mekah 13 tahun, kemudian berdakwah di Madinah
10 tahun. Jadi kalau ada ayat yang turun di Madinah, maka ayat itu disebut dengan ayat Madaniyah. Kalau ada ayat yang turun di Mekah, maka ayat itu disebut dengan ayat Makkiyah. Nah, kala berdakwah Rasulullah SAW, maka beliau itu istilahnya kalau anak zaman sekarang galau, hampir frustasi karena menghadapi orang-orang Arab yang kala itu begitu jahiliyah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. wahai Nabi Muhammad, fasbir, sabarlah, karena sebelum engkau menjadi nabi, ada nabi yang begitu juga sangat luar biasa, tekanan daripada umatnya kala itu, tapi beliau juga bersabar. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersabar dalam menghadapi godaan atau dalam menghadapi apa yang terjadi pada saat di Arab, pada saat yang ada di Mekah ataupun di Madinah. Inilah kedua hikmah daripada turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dan bertahap. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.